Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri, para siswa, alumni, dan pemirsa yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa, santri, alumni, dan pemirsa yang berbahagia, dewasa ini kita sering mengelus dada oleh karena beberapa hal yang terjadi di sekitar kita. Kita bukan hanya mengelus dada oleh karena sakit hati, kita juga bukan hanya mengelus dada oleh karena larangan yang telah diingkari, tetapi lebih daripada itu kita mengelus dada oleh karena rasa kasihan daripada diri kita kepada mereka-mereka yang terus melaksanakan suatu kegiatan, suatu perbuatan yang sama sekali dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, santri, siswa, dan alumni yang berbahagia, berikut ini kami bacakan sebuah hadis Nabi untuk jadi renungan, khususnya kepada teman-teman kaula muda yang masih sangat mudah terpesona untuk disebut sebagai anak gaul, anak yang hebat, anak yang luar biasa, sehingga kemudian dengan dorongan-dorongan yang sebenarnya adalah bisikan-bisikan setan tersebut, akhirnya ia berani melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh agama maupun budaya yang kita miliki. Para siswa, santri, alumni yang berbahagia, hadis Nabi menyampaikan, arba'un haqqun 'alallah alla yudkhilahumul jannah wa la yudhiqahum na'imaha, mudminu khamrin wa akilu riba wa akilu malil yatimi bighairi haqq wal 'aquh liwalidayhi. Ada 4 orang di mana terhadap 4 orang ini Allah Ta'ala mempunyai hak dan kuasa penuh agar mereka tidak boleh dimasukkan ke surganya Allah. Terlebih dari itu, wala yudhiqahum na'imaha, mereka tidak boleh mencicipi kenikmatan surga. Bahkan baunya saja mungkin tidak akan pernah didengarkan kepada mereka. Siapa saja yang oleh Allah tidak akan pernah dimasukkan ke surganya Allah dan tidak akan pernah mencicipi kenikmatan surga, yang pertama adalah mudminu khamrin, orang yang meminum khamr. Dewasa ini sering kita dengar dan kita sebut dengan sebuah sebutan narkoba, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Para siswa, santri, dan pemirsa yang berbahagia, tentu kami tidak perlu menjelaskan seberapa bahaya dari adanya narkoba seperti sabu-sabu, pil ekstasi, dan semacamnya. Karena sudah banyak berseliweran, baik itu di media massa, media sosial, para kiai dan para ulama yang telah menyampaikan betapa bahayanya narkoba ini. Semua sudah saling mengingatkan dan memperhatikan, tetapi tentu hanya itulah kemampuan yang bisa kita lakukan. Termasuk pada kesempatan kali ini, saya mengingatkan juga kepada diri sendiri, keluarga, dan tentunya kepada seluruh siswa, santri, dan alumni.
Jangan sekali-kali memberikan kesempatan kepada kita dan keluarga kita untuk mencoba-coba yang namanya narkoba. Apakah itu ekstasi, sabu-sabu, minuman keras, dan semacamnya. Karena selain berbahaya kepada tubuh kita, berbahaya pada jiwa kita, keluarga kita, harta kita, itu juga akan menjadi ancaman yang serius di sisi Allah, bahwa orang tersebut tidak akan pernah dimasukkan ke surganya dan tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan surganya Allah. Kemudian yang kedua, wa akilu riba. Orang yang tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan surga adalah mereka yang suka memakan barang riba. Ada banyak macam yang namanya riba ini. Namun yang paling sering terjadi di masyarakat adalah suatu bentuk yang biasanya dilakukan oleh para rentenir. Ini selain menyengsarakan masyarakat, menyiksa masyarakat, memanfaatkan kebutuhan masyarakat, sungguh sebenarnya merupakan hati yang sangat tega ketika hal itu dilakukan. Oleh karenanya Allah Ta'ala akan melarang mereka untuk masuk surganya dan mencicipi kenikmatannya. Kemudian yang ketiga, wa akilul yatim bighairi haq. Orang yang memakan harta anak yatim. Oleh karenanya para pemirsa, para siswa santri yang berbahagia, hati-hatilah ketika kalian di dalam keluarga kalian juga ada anak yatim. Karena sesungguhnya mereka mempunyai hak baik dari harta warisan atau harta wasiat dari orang tuanya. Oleh karenanya hati-hati kepada keluarga yang mempunyai anak yatim. Walaupun di sisi lain kalian patut berbangga ketika kalian bisa merawat anak yatim. Karena rumah yang ditempati anak yatim adalah rumah yang sungguh indah, rumah yang disukai oleh para malaikat. Tetapi hati-hati, jangan sampai terlena hingga kemudian kita yang memakan harta dari anak yatim tersebut bighairi hak, dengan tanpa hak. Tentunya ini dengan banyak cara dan keterangan. Seperti saat ini kita sering melihat baik di mal, di jalan raya, atau di toko-toko, orang yang menyediakan kotak amal untuk anak yatim. Terus bagaimana yang aklul yatimil haq? Ya tentu hanya bagi mereka yang memang kehidupannya dipersembahkan untuk kehidupan anak yatim, maka boleh sedikit mengambil sebagai biaya perjalanan, sebagai biaya hidup di dalam membiayai anak-anak yatim tersebut. Tapi tentu tidak boleh untuk kemudian sebagai bentuk kekayaan, sebagai bentuk pembelian barang yang diambilkan dari sumbangan untuk anak yatim. Hanya sekedar untuk membiayai keperluan seperti makan di perjalanan. Tentu hal ini termasuk akilul yatim bihaq, orang yang boleh memakan harta anak yatim dengan cara yang benar. Selebih dari itu, kami khawatir itu termasuk akilul yatim bighairi haq, termasuk memakan harta yatim dengan tanpa hak. Kemudian yang terakhir, wal aquh liwalidayhi, yaitu anak yang durhaka dan menyakiti kedua orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhir-akhir ini sekali lagi kita hanya bisa mengelus dada, terlebih ketika kita melihat media sosial, melihat televisi. Ada banyak kasus yang bermacam-macam. Ada orang tua yang membunuh anaknya, dan tak jarang ada anak yang membunuh orang tuanya. Na'udzubillah. Para pemirsa yang berbahagia, ketika kita tarik dalam konteks yang disampaikan di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, ketika kita dilarang oleh Allah untuk bilang kata uff dalam arti tidak mau, apalagi tanharhuma, membentak orang tua kita, maka bagaimana jika kemudian ada anak yang sampai memukul dan membunuh orang tua? Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Terlebih dari itu, ingatlah bahwa siapapun yang menyakiti orang tuanya, maka sungguh hidupnya tidak akan pernah tentram, hidupnya tidak akan pernah tenang, dan rizkinya akan terputus. Maka jangan heran kalau kemudian ada anak yang durhaka kepada orang tua, hidupnya akan jadi sengsara. Marilah kita koreksi diri di antara kita semua. Barangkali jika di antara kita hidupnya masih lemah, di antara kita hidupnya masih belum damai, belum tentram, belum tenang, barangkali kita masih punya dosa yang belum diampuni oleh orang-orang tua kita. Karena ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua kita. Maka pada kesempatan bulan puasa ini, terlebih lagi nanti ketika kita menyambut bulan fitri, mari kita sempatkan waktu untuk bermaafan dengan orang tua kita. Semoga mereka, para saudara kita yang ada di rantau, yang mempunyai kesempatan dan waktu, mempunyai biaya untuk meminta maaf kepada orang tua, senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, yang terpenting bahwa di antara kita kepada orang tua kita jangan pernah ada dosa, jangan pernah ada rasa menyiksa, apalagi menyakiti dan menzalimi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.